صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dala'a lisanas sabahi binutqi taballuji wa sarraha qita'al laylil muzlimi biqayahibi talajluji wa sya'sya'a diya'as samsi binuri ta'ajjuji wa atqana sun'al falakid dawari fi maqadiri tabarruji. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maliku mulkihi wa kursih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu anbiyaihi wa sayyidu rusulih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabih, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ia merasa berat sekali atas penderitaan yang kalian alami. Ia sangat menginginkan keselamatan dan keimanan kalian. Dan ia sangat belas kasih serta mengasihi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Faya ma'asyiral jumu'ah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, bisa jadi kita semua kaget, terkejut, dan terhentak pasca demonstrasi mahasiswa dan sebagian masyarakat tanggal 25 Agustus yang lalu ya, yang ekses-eksesnya kemudian menjadi sesuatu yang wajib untuk kita renungkan. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita datang ke Masjid An-Nabawi dan berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita mulai mendekat dan berhadapan dengan makam mulia itu, ketika kita menatap ke bagian atas dinding makam mulia yang penuh berkah itu, ada satu pilih di atas makam mulia. Al-Hujurat ayat 2. Ya amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ala ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi, dan jangan berkata di hadapannya dengan perkataan yang keras, sebagaimana kalian berkata satu sama lain, karena itu bisa jadi akan menggugurkan amal-amal kebaikan kalian dan kalian tidak merasakannya. Ayat ini kalau kita mu'allakkan dengan surah At-Taubah 128 yang saya bacakan sebagai muqaddimah khutbah Jumat ini, tergambar oleh kita sosok pemimpin dunia akhirat ini, sosok pemimpin kita ini. Allah menggambarkan hampir kurang lebih 27 sifat-sifat mulia Nabi dalam Al-Quran. Tapi dalam khutbah yang singkat ini, izinkan saya mengambil 3 saja sifat mulia beliau.
yang sangat sentral. Rasulullah juga pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Rasulullah juga pemimpin umat manusia. Tapi lihatlah apa yang menjadi sifatnya. Yang pertama, ia merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Itu sifat Rasulullah. Peka, empati pemimpin pejabat itu sangat penting. Maka ketika kepekaan hilang, empati hilang, masyarakat yang dipimpin dalam keadaan kesulitan, kemiskinan, kefakiran, Nabi pernah mengingatkan kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran akan mudah menggiring seseorang untuk berbuat kekufuran. Rasulullah adalah manusia yang paling memiliki empati dibanding dengan siapapun. Satu ketika beliau mengetuk pintu rumahnya lebih cepat dari kebiasaan beliau setelah sholat subuh dan berdialog dengan sahabat-sahabatnya di Raudhah. Ummu Salamah membukakan pintu kepada beliau. Dan baginda Nabi terburu-buru dengan wajah yang agak memerah, tanpa banyak bicara, bergegas menuju tempat tidurnya. Tilas yang dari akar-akar dan pohon kurma. Ia singkap alas tidurnya dan ia mengambil sesuatu. Ummu Salamah bertanya, apa yang engkau ambil ya Rasulullah? Nabi mengatakan, saya ketinggalan 7 dirham ini, yang mestinya sebelum subuh saya bagikan kepada sahabat-sahabat yang du'afa. Dan Nabi menyatakan, saya merasa bersalah. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, tidak pernah Rasulullah itu melewati seseorang, apalagi orang itu miskin, kecuali segera apa yang ada di tangannya itu berpindah kepada orang yang miskin itu. Karihil muslah, bahkan seperti angin yang bertiup kencang. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat itu mulai hilang dari para pemimpin dari sebagian masyarakat Indonesia. Yang kedua, sifat beliau yang menonjol, yang memang sengaja Al-Quran menyodorkan kepada kita untuk kita praktekkan. Di samping azizun alaihi ma anittum, sangat berat rasanya kalau kalian menderita. Maka yang kedua adalah harisun alaikum. Beliau ini pejuang keselamatan yang ikhlas, yang membela orang-orang yang dipimpinnya. Ia menginginkan keselamatan dan juga keimanan yang terjaga atas umatnya. Dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan di tahun ketiga Hijriah, setelah setahun sebelumnya mengalami kemenangan gilang gemilang dalam perang Badar. Dan perang ini disebut sebagai perang balas dendam dari kaum musyrikin Mekah kepada masyarakat Madinah yang baru dibangun oleh Nabi lebih kurang 2 tahun. Dalam kondisi beliau luka parah, bahkan topi baja beliau tertusuk dengan anak panah yang susah untuk diambil oleh para sahabat, dengan beberapa gigi yang patah dan kucuran darah yang mengalir sangat deras. Yang itu disebabkan adalah ditinggalkannya pos jaga para pemanah yang Nabi sudah amanatkan, jangan kalian tinggalkan tempat ini. 50 rumat, karena merasa bahwa kaum musyrikin di bukit di bawah bukit itu, Uhud itu, telah berhasil mereka halau dan meninggalkan banyak ghanimah. Mereka lupa dengan pesan Nabi. Itulah yang terjadi. Rasulullah kemudian sampai harus dibopong, dicari tempat untuk menyelamatkan beliau. Sebagai pemimpin mestinya beliau marah, tapi apa yang beliau tunjukkan ketika beberapa pemanah yang kemudian merasa bersalah dan sebagian masih hidup menunjukkan rasa penyesalannya, Nabi menyambutnya dengan senyum dan doa. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, wabil mu'minina ra'ufur rahim, sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Bahkan begitupun kepada orang-orang yang non muslim.
Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dalam sebuah malam yang dinginnya sangat ekstrim. Rasulullah dalam perjalanan menuju kediamannya dari luar kota dengan beberapa sahabat, dengan kaki yang gerakannya sangat lambat karena dinginnya malam itu, yang bibirnya bergeretak sambil tubuh beliau pun gemetar. Tiba-tiba beliau melihat ada seseorang yang di depan rumah tua, menyelimuti tubuhnya dengan beberapa helai pakaian yang kedinginan, dan Rasul melihat gemetarnya tubuh itu. Apa yang Nabi lakukan dalam kondisi beliau juga kedinginan, menggigil? Maka dibukalah jaket beliau yang sederhana itu, dipakaikan kepada orang yang menggigil di pinggir jalan yang beliau lewati. Padahal beliau pun merasakannya. Tidak hanya beliau, tapi bagaimana rumah tangga beliau. Siti Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Nabi itu hidup dalam kemiskinan. Bahkan banyak sahabat-sahabat besar, para tabi'in besar, yang tidak tega melihat kehidupan Aisyah. Karena ketika mereka sempat melihat Aisyah, biasanya Aisyah itu memakai pakaian berjahit. Bahkan kadang mukenanya pun bertambal-tambal. Tapi lihatlah bagaimana kedermawanan Aisyah, bagaimana empati beliau. Satu ketika Khalifah Muawiyah menyampaikan subsidi tahunan melalui wakilnya Abdullah bin Zubair sejumlah 180.000 dirham. Satu dirham itu ekuivalen lebih kurang pada saat itu 72.000 rupiah. 180.000 dirham. Aisyah dalam kondisi puasa saat itu. Maka ia segera meminta pelayannya, sahabat-sahabat lain untuk membantu mendistribusikan bantuan tahunan itu. Dengan sangat senang pelayannya membagikannya, juga sahabat-sahabat lain, kepada orang-orang miskin, para janda, orang-orang yang fakir, sahabat-sahabat yang terluka, sahabat-sahabat yang maaf tidak lagi lengkap anggota tubuhnya karena peperangan yang berkali-kali. Dan ketika menjelang maghrib, menjelang berbuka, khadimahnya, pelayannya berbisik kepada tuannya Siti Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai tuanku, kita berbuka puasa, rasanya sore ini akan lebih baik makanannya." Aisyah mengerti apa yang disampaikan oleh pelayannya, kemudian langsung menyatakan, "Kita berbuka puasa seperti kemarin dengan zaitun dan beberapa butir korma, karena semua bantuan khalifah telah habis saya bagikan kepada para sahabat Rasulullah." Siti Aisyah. Utsman dalam sebuah perang Mu'tah yang harus dihadapi kaum muslimin, ancaman besar dari Bizantium Romawi, penguasa yang merupakan kerajaan super modern dengan dan peralatan perang yang canggih di masanya. Nabi SAW merenung, khawatir. Nabi sedikit bingung dengan kondisi itu karena para sahabat memang tidak terlatih, sangat kecil jumlahnya, tidak punya kendaraan perang, apalagi perangkat perang yang cukup. Dan ini bisa jadi akan habis kaum muslimin di Madinah kalau diserang oleh Bizantium Romawi. Utsman bin Affan datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kita akan menghadapi perang besar. Saya Utsman bin Affan tidak bisa memberi bantuan apa-apa. Saya hanya bisa menyerahkan 100.000 dinar, 350 onta, beserta seluruh perlengkapannya dan persiapan konsumsi selama 3 bulan berturut-turut untuk perang kita. Karena saya mengerti," kata Utsman, "mereka mengejek kita ini adalah ajaisul usrah, pasukan susah, tentara-tentara yang lemah." 100.000 dinar, 1 dinar itu ekuivalen 2,7 juta, saudara sekalian. Kalikanlah 350 onta. Jadi empati Rasulullah itu tertular, diteladani oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya, dan banyak kisah-kisah yang lain. Dan sayangnya keteladanan itu terserabut, mulai hilang dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
satu makalah ulama yang disandarkan kepada hadis Nabi, walaupun sebagian muhaddisin mengatakan ini tidak sahih, tapi bisa kita jadikan sebuah isyarat. Kalau seandainya rasa kasihan telah dicabut dari jiwa, kalau seandainya keadilan telah hilang dari kalangan hakim, kalau seandainya rasa malu telah hilang dalam kehidupan wanita, dan beberapa kalimat yang lain, kalau seandainya orang-orang yang berpunya menunjukkan kemewahannya, maka tunggulah saat yang tidak diinginkan akan terjadi. Mari kita ambil ibrah, ambil hikmah peristiwa rentetan dari demonstrasi 25 Agustus, ekses-eksesnya. Walaupun kita kemudian mensyukuri ulil amri mendapat nasihat dari peristiwa itu, dan saat ini kita doakan perubahan-perubahan kebijakan politik, hukum, dan ekonomi tengah berjalan. Mari kita doakan mudah-mudahan para pemimpin bangsa diberikan oleh Allah taufik hidayahnya. Kita semua umat Nabi Muhammad, mari kita suburkan dan hidupkan kembali sifat-sifat teladan Nabi. Dan ini masih kita di penghujung sekali, atau mungkin sudah mulai meninggalkan Rabiul Awal, sehingga tidak percuma maulid-maulid yang kita lakukan dan kita hadiri di mana-mana. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah